Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati kami, mulut kami, pendengaran kami, supaya melalui mulut kami mampu berkata-kata tentang firman Tuhan, supaya melalui hati kami mampu melaksanakan firman Tuhan, supaya melalui pendengaran kami mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan menjadi terang dalam kaki kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta dan berdoa. Amin. Shalom baik kita semua. Yang menjadi bahan Alkitab kita diambil dari Yesaya 55 ayat 6-9. Saya akan bacakan secara tunggal. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Shalom bagi kita semua. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah Allah hadir bagi kita. Saya memiliki 3 poin. Yang pertama, bagaimana Allah hadir? Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua itu adalah tujuan Allah hadir. Poin yang ketiga adalah ukuran kehadiran Allah. Yang pertama kita bahas bagaimana Allah hadir. Mungkin pada saat hari ini kita sering mendengarkan tema ini. Allah hadir bagi kita, mungkin kita bisa mendengarnya di gereja, tempat kerja, sekolah, lingkungan kita. Kita sering mendengarnya. Terkadang mungkin kita tidak mampu memberikan suatu hal yang baik itu dalam kehidupan kita dengan cara yang berbeda-beda. Sebab itu, di dalam Yesaya 55 ini, kita dituntut, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya Allah itu hadir bagi kita. Yesaya 55 berkata bahwa Yesaya 55 berkata bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Apakah dengan mudah kita mencari Tuhan? Oh tidak. Dia tidak mudah untuk ditemui. Dia tidak sesuka hati kita untuk menemui dia. Tetapi Tuhan, Allah hadir bagi kita saat kita mampu mencari dia, merendahkan diri kita, melakukan pengampunan dosa, melakukan pertobatan kepada Tuhan. Kita mampu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti halnya Allah hadir bagi kita di dalam kitab Bilangan. Tuhan itu hadir melalui hati yang tulus. Bagaimana? Apakah kita sudah tulus? Apa kita mampu berbuat tulus kepada orang lain? Kepada Tuhan? Apakah kita mampu memberikan itu? Mungkin pribadi lepas pribadi kita mampu menjawabnya dalam hati kita. Tuhan menuntut kita agar kita mampu menyelipkan diri kita. Menyelipkan demi apa? Menyelipkan diri demi Kristus. Apa kita sanggup? Tidak semua orang mampu melakukannya. Ya, tidak semua orang mampu melakukan penyaliban diri tersebut. Tapi Tuhan, Allah kita, menginginkan kita untuk mencari dia, untuk menyangkal kita dari dosa. Tuhan meminta kita supaya kita mampu menyangkal dosa dari diri kita. Tuhan mengajak kita. Tuhan memperingatkan kita bagaimana diri kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan poin yang kedua, apa tujuan Allah hadir bagi kita? Tujuan Allah hadir untuk kita yaitu untuk mengampuni kita, mengasihani kita. Tuhan telah memberikan kita pengampunan. Tuhan memberi kita kasih yang luar biasa kepada kita. Dalam kitab Yesaya dikatakan, Tuhan datang untuk mengampuni dan mengasihani anaknya. Ya, dia datang untuk mengasihani dan mengampuni kita. Dia sungguh baik, dia sungguh luar biasa bagi kita, yang mampu memberikan kasihnya yang panjang lebar itu kepada kita. Mungkin kita yang terkadang tidak mampu menerimanya. Sebab itu, sekarang kita harus optimis kepada diri kita. Kita mampu melawan kuasa dosa kita. Kita harus mampu. Dan poin yang ketiga, ukuran kehadiran Allah. Segala rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Segala yang diinginkan Tuhan bukanlah keinginan kita, tapi keinginan Tuhanlah yang terjadi. Ingatlah, rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang main-main. Tuhan bisa melakukan yang terbaik kepada kita. Mungkin Allah hadir bagi kita bisa melalui
dari pergumulan yang paling sulit, mungkin dengan cara yang berbeda. Tuhan juga menginginkan kita bagaimana kita hadir kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan hadir dari cara yang sulit pun Dia hadir. Maka sebab itu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Seperti lagu katakan bahwa Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang turun. Dengan Roh Kudus yang Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, dari pengaplikasian lagu tersebut, apakah kita ingin menolak berkat Tuhan? Kita dituntut untuk meninggalkan dosa kita. Kita dituntut untuk kembali kepada bertobat dan merendahkan diri. Tuhan selalu menyatakan kita bahwa di dalam kitab Ratapan 3 dikatakan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita, ya. Kasih Tuhan tidak pernah lama, Dia selalu baru kepada kita. Oleh sebab itu, kita ingin bahwa Tuhan datang kepada kita dengan cara yang rendah hati, tulus dan ikhlas. Seperti halnya pengaplikasian mobil. Pak Budi mengalami kerusakan mobil dan dia sangat kecewa. Dia kecewa dengan mobil yang rusak tersebut. Dia sudah membawanya ke bengkel manapun, tapi tidak ada orang yang bisa memperbaikinya. Tak lama kemudian, Bapak setengah bayar pun datang dan ia memperbaiki mobil tersebut. Mobil itu bisa hidup dan ia mampu memperbaikinya. Mobil itu hidup dan Bapak setengah bayar tersebut memperkenalkan diri kepadanya. Katanya, "Perkenalkan, nama saya Rusala yang menciptakan mobil ini. Jadi saya tahu memperbaikinya." Oleh sebab itu, seperti Tuhan mampu memperbaiki manusia yang telah rusak. Apapun, dari keterpurukan, kegagalan, kehancuran manusia, Tuhan mampu memperbaikinya. Tapi ingatlah, Tuhan Allah memakai Roh Kudus untuk menjadi alatnya. Dia memakai kita, memperingatkan kita saat manusia mengeraskan diri, mengeraskan hatinya, tidak ingin mendengarkan firman Tuhan. Maka di saat kasihnya yang diberi Allah itu dihina, Allah tidak mampu hadir dalam diri kita. Karena kita menghina Dia, kita menghina kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita kembali kepadanya. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memperbaiki kita dalam keterpurukan kita, dosa-dosa kita, dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan kita, keluarga kita, dan Tuhan kita juga. Oleh sebab itu, marilah kita menjunjung tinggi nama Tuhan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan bertemu. Ia selalu berkenan kepada kita. Tuhan selalu menginginkan seperti ini. Tuhan menginginkan seperti ini? Tidak. Dia tidak menginginkan seperti ini. Dia ingin manusia dengan Tuhan seperti ini. Dia tidak ingin menciptakan jarak, tapi Dia ingin mempersatukan manusia dengan Allahnya. Karena Tuhan mencintai anak-anaknya yang ingin datang kepadanya. Amin.